Allah mendekat ke langit dunia supaya lebih dekat dengan orang-orang yang beribadah, dan kita bisa lebih merasakannya. Kalau tuan-tuan ibadah malam hari, lebih terasa kedekatan dengan Allah. Termasuk ketika kita sujud, jasad kita menuju ke bawah, tapi roh kita mengangkasa ke arsy atau mendekat ke arah sana. Jadi ini semua sifat-sifat yang sempurna. Allah datang nanti di hari kiamat sama sekali bukan sifat yang problem. Maka salah besar kalangan mutakallim yang mempersoalkan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran. Dipertanyakan, ini layak kita tetapkan atau tidak? Ini muhkam ataukah mutasyabih? Ini mau kita takwil ataukah kita tafwid? Ini informasi dari Allah untuk kita mengenai Allah sendiri. Justru itulah informasi yang paling benar, dan itu maha sempurna. Tidak perlu kita tanyakan. Bahkan kalau dalam kondisi normal tidak perlu kita mengatakan Allah turun, tapi turunnya tidak seperti turunnya makhluk. Apa itu? Sudah pasti kalau Allah turun tidak seperti turunnya makhluk, bahkan tidak layak dibandingkan. Oleh karena itu ucapan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang seperti Allah. Bukan Allah tidak seperti yang lain. Kalau dibilang Allah tidak seperti yang lain, belum maksimum pujiannya. Tapi kalau kita katakan Allah tiada taranya, Allah tiada yang membandingkannya, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah ada yang sama dengan Allah? Tidak ada. Ini ungkapan yang lebih benar. Bukan kita mengatakan Allah tidak sama dengannya, itu salah. Tapi itu ungkapan yang belum sempurna, masih kurang. Apa hebatnya dibilang tidak sama dengan manusia? Batu pun tidak sama dengan manusia. Ya, udara pun tak sama dengan manusia. Apa hebatnya dibilang tidak sama dengan manusia? Tapi kalau kita katakan tidak ada yang menyamainya, nah itulah pujian. Dan itu cara Al-Quran. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ikhlas, kita semua hafal, walam yakun lahu kufuwan ahad atau kufuan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Itulah cara pujian. Jadi untuk untuk membandingkan dengan yang lain, secara global kita nafikan ada yang sama dengan Allah. Tidak perlu dikatakan Allah ini tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan hewan, tidak sama dengan botol, tidak sama dengan batu, tidak sama. Itu bukan memuji. Kalau kita datang ke Tuan Raja mengatakan, wahai Raja, Anda ini tidak tuli, tidak bisu, tidak cacat, tidak malas, itu pujian atau bukan? Bukan. Tapi kalau kita katakan di kampung ini tidak ada yang seperti Tuhan, nah inilah pujian. Jadi diglobalkan untuk menafikan persamaan itu. Tapi apabila kita merinci, menyebutkan sifat-sifat bagus, baik dengan cara itsbat maupun nafyun naqsi, menafikan kekurangan, kita rinci banyak. Allah itu Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mutakabbir, Al-Muhaimin. Kita rinci kebaikan-kebaikannya. Maka itulah cara memuji yang digunakan dalam Al-Quran. Nah, itu jawaban sedikit saya tambahin ya. Jadi kata harokah itu digunakan oleh sebagian ulama ahlu sunnah, tetapi yang sabit dalam Quran dan sunnah adalah lafaz fi'al dan lafaz-lafaz lain seperti yaji'u, ya'ti, ataupun ja'a, ataupun yanzil, dan itu semua adalah sifat sempurna.